campaign internet sehat sejak tahun 2002, jadi sudah 20. Andrianti atau bisa menjadi panggil Mbak Berta ya. Soalnya dari pabrik orang sebelah sini nih. Nanti mereknya dari sebelah sana nih. Hai sahabat Iwita, kembali lagi bersama Iwita di acara Podcast Iwita Talk Time. Saya dengan Marta seperti biasa, saya founder Iwita dan akan bersama tamu kita special guest ya, namanya Doni. Oh, panggilannya apa nih? Doni. Doni. Tapi nama aslinya Hongkia Doni Silalahi. Hongkia Doni Silalahi. Kebetulan kita sama-sama orang Batak ya. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah podcast kelima Iwita dengan tema Wedding Batak Exhibition 2024 by Hela Parumaen dan Cata Ulos. Pasti penasaran kan? Kenapa sih tumben hari ini temanya tentang event? Event ini emang keren banget. Jadi semuanya stay tune ya di hari ini live streaming di Iwita Kreatif dan Hela Parumaen serta Wedding Batak Exhibition. Oke, kita lanjut aja. Oke, saya tetap dengan contekan saya. Seperti biasa teman-teman tentu tahu ya bahwa memang Iwita itu punya program-program yang sifatnya mengedukasi. Dan menjadi pertanyaan kenapa sih hari ini kenapa kita bahas event. Dan memang kebetulan event ini Iwita turut berpartisipasi dan mendukung. Jadi bagi kamu teman-teman semua yang setia dengan Iwita, yuk kita saling istilahnya mendukung ya. Boleh mempromosikan, boleh mengajak teman-temannya. Karena acara kita masih lama kok di bulan September tahun ini ya. Dan perlu menjadi catatan bahwa event ini adalah event pertama kali di Indonesia. Kenapa sih mesti Wedding Batak Exhibition? Pertanyaan juga. Nah, tunggu nih, kita diskusi sama Kak Doni. Oke, saya langsung aja. Kak Doni, ini kan teman-teman, tentu ada beberapa teman-teman yang sedang live ya. Di luar sana lagi hujan nih Kak, ya kan? Hujan dan pasti ada yang lagi di rumah atau mungkin di kantor yang lagi bengong gitu ya. Daripada mikirin hujan kemana nih sambil bawa kopi, dengerin ya acara hari ini. Oke, silakan. Aku persilakan Hongkia Doni Silalahi memperkenalkan diri. Ceritanya harus panjang loh, nggak boleh singkat ya. Ya, okay. Ceritanya siapa sih Doni itu, terus apa sih bisnis yang sedang dilaksanakan. Terus kenapa ada Wedding Batak Exhibition ini? Ya, silakan. Oke, halo selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Hongkia Doni Silalahi. Saya sebagai founder atau owner dari Hela Parumaen. Saya mengelola Hela Parumaen itu sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Saya dengan istri saya Cynthia Prati Panjaitan mengelola ini sehingga akun ini bisa besar. Akun ini besar bukan berkat kami. Tentunya para berkat calon-calon pengantin yang menyukai konten-konten di Instagram kami tadinya. Oke, pasti penasaran nih, kalimat segini aja udah orang penasaran. Jadi Hela Parumaen ini sebenarnya apa? Sebuah akun, sebuah komunitas atau produk? Mungkin supaya teman-teman bingung, Ya, benar. tiba-tiba akun gitu. Ya. Oke, silakan Jadi, cerita. Kalau Hela Parumaen ini sebenarnya adalah sebuah akun media sosial. Hanya saja kan kita nggak mau berwujud hanya media sosial ya. Tentunya harus ada wujud aslinya. Nah, Hela Parumaen ini kan sudah kami kelola 6 tahun. Tapi puja Tuhannya itu pada saat pengelolaannya kita berpikir kita kan udah nikah nih Kak. Karena konsepnya Hela Parumaen itu adalah membantu para calon pengantin mendapatkan vendor-vendor pernikahannya. Jadi mereka mendapatkan informasi melalui akun media sosial ini ya. Kenapa sebagai informasi? Karena gini, postingan yang kami posting adalah tentang wedding. Contohnya wedding di Sumatera, mereka mengirimkan filenya ke kami, terus kami posting. Tapi syaratnya adalah harus menyematkan namanya dan vendor-vendornya. Kami tidak akan memposting itu kalau mereka tidak menyematkan vendor apa saja yang digunakan. Contohnya MUA, fotografernya siapa, terus beli kebayanya di mana, songketnya di mana. Jadi
seperti kami itu sebenarnya seperti wadah pasar bagi para calon pengantin ini. Tapi calon pengantin ini sebenarnya awalnya lokasinya di Sumatera Utara ya? Enggak, jadi Jadi semua. Jadi mau dia oke. dari Kalimantan, mau dari manapun, Mm-mm. tentunya kan media sosial ini kan luas ya Kak. Betul. Dari manapun mereka, kalau mendapatkan informasi yang pasti di media sosial, Mm-mm. mereka menghubungi itu. Contohnya, MUA, hubungin aja ke MUA ini. Oh, Nah, nanti mereka nanya, rate-nya berapa? Kami itu hanya wadah kayak tempat perkumpulnya para vendor. oke. Nah, kenapa bisa berkembang Hela Parlemen ini? Tentunya kami itu berkolaborasi dengan tadi, kita saling support di dalamnya. Contohnya dulu MUA, Kak bantuin dong. Nanti kita akan promosi di kalian juga, saling membantu fotografer juga seperti itu. Nah, pada saat berkembangnya Hela Parlemen, orang berpikir gini, masih ada satu dua gini, siapa sih Hela Parlemen? Betul. Nah, ada salah persepsi kadang teman-teman followers Hela Parlemen itu dikirain tuh semua yang kita posting adalah karya tangan kita. Betul. Contohnya MUA, dikirain tuh yang make upin kita. Ternyata bukan, yang make up itu adalah itu. Karena saking adanya kesalah persepsian itu, kami sama istri itu berpikir, kita jadiin lahan bisnis aja nih. Kita jadiin tempat the real vendor aja kita. Kami buka lah itu pertama itu souvenir ulos. Jadi awalnya produk dalam bentuk produk itu souvenir souvenir ulos. ulos. Oke. Iya. Tapi sebenarnya kami pakai itu souvenir waktu kami nikah. Oke. Jadi kayak tote bag yang Kecil spoonbone. tuh, ya. Kami itu kan itu souvenir kami nikah. Mm-mm. Itu kami kelola kami pakai vendor kami kemarin, bisa nggak reseller? Mm-mm. Nah, pas itu puji Tuhan nambah. Jadi terus kami tanya orang tua, ulos kami waktu nikah itu di mana gitu ya. Jadi daripada beli kan Kak. Jadi Betul. kita mikirnya itulah modal awal kami Kak. Betul. Jadi kami tuh mengelola lapangan itu benar-benar dari bawah. Nah, pada saat sudah souvenir, terus kami langsung sebulan itu dapat 5.000 orderan. Oke. Nah, Keren. Terus tapi kami nggak langsung mengubah nama Hela Parlemen. Kami itu membuka akun baru sehingga akun Hela Parlemen tetap eksklusif. Oke. Tentunya kan ini pasar buat pengantin. Ya. Kalau jualan mah di akun sebelah lah seperti itu. Betul. Jadi udah kita souvenir meningkat lah terus-menerus followersnya sampai sekarang itu 60.000. 60.000. Iya, tapi Oke, sebenarnya keren. peningkatan itu setiap tahunnya itu berpikir gini. Pada saat sebelum pandemi Kak, kami itu 30.000 orderan souvenir. Pada saat pandemi Iya, ya. Oke. sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi kan masuk pandemi kan nggak ada yang pesta. Iya, Kak. betul. Kita betul. artinya kondisi itu kan bukan yang kami alami saja. Betul. Terus kami berpikir sama istri, apa yang kita bisa kelola yang benar-benar dari ini bisa menghasilkan. Dulu kami sarankan, kau jadi desainer aja mau nggak? Kau jadi MUA aja mau nggak? Ternyata itu butuh waktu kan Kak. Betul, Nggak karena bisa harus langsung. ada skills yang harus diiniin. Ada waktu yang membuat proses itu Betul. dicanggih gitu kan. Betul. Tapi ternyata nggak bisa. Semua itu keuangan udah keganggu tuh karena Betul. pandemi kan. Dan itu bukan kita saja gitu. Dan puji Tuhannya ada ide baru, kita buat aja tuh studio foto. Oke, Studio jadi abis foto. souvenir jadi studio foto. Oke. Ya, studio foto ini sebenarnya kami buatnya awalnya di rumah. Oke. Ya, pas buat di rumah, puji Tuhan tuh punya klien sampai 10-15 klien lah. Banyak lah, Nah, masih itu- ada masih ada orang yang Percaya. percaya. Betul. Karena padahal foto orang yang kita posting, Mm-mm. tapi dikirain itu hasil karya kita. Oke. Itu yang kita ambil. Mm-mm. Tapi puji Tuhannya banyak juga yang suka. Nah, tapi selalu ada kegagalan di dalamnya Kak. Namanya nggak ada yang mulus-mulus saja ya Betul, Kak. betul. Kalau ada orang suruh ke rumah, itu gagal. Kenapa? Orang di rumah dibuatnya ada kekecewaan Itu dari zaman dulu ya, ya, berpikirnya pandemi. juga betul. Kita juga pakai masker. Benar-benar kita benar-benar juga ya makanya kita punya anak juga kan jangan ketemu mereka, kita buat di kamar sepanjang hari. Betul. Kalau ada Biar klien gak ganggu. benar, gitu ya. karena teriakan anak-anak kan Kak, nggak Betul, enak betul. juga benar. Jadi kami pikir tuh coba deh kita buat di ruko aja deh. Mm-mm. Nah, pada saat 5 bulan di rumah, 6 bulannya kita buka di ruko. Ternyata puji Tuhan klien kami bisa 50 Bertambah. klien. Kak. Nah, puji Tuhannya di situ. Jadi perkembangannya seperti itu. Setelah udah kita buka Agustus, bulan 12-nya tuh kita buka usaha baru lagi. Bulan Yaitu 12 ya, oke. Hela Parlemen Songket. Kita Oke. punya tenunan, Heeh. Hela Parlemen tuh punya produk tenunan. Habis itu 5 bulan kemudian kita punya produk yang namanya Hela Parlemen Studio Hela Parlemen Medan. Kita punya cabang di Medan. Oh, jadi bikin di Medan Iya, juga. studio fotonya. Karena memang Hela Parlemen itu cukup dikenal, dikirain orang itu kita di Medan tinggal. Betul. Kak. Benar kan? Karena kan akun Awal- kontaknya. Benar. Aku kenal Hela Parlemen juga, aku pikir Dikirain di Medan. Nah, betul. Tapi memang secara kita lihat analisis Instagram kita memang banyak kan followers tuh di Medan. Oh Daripada gitu. Jakarta. Kan kita bisa baca analisisnya. Betul, betul. Kenapa ya gitu? Kita mau ngubah mindsetnya kami itu di Jakarta loh. Mm-mm. Nah gitu. Jadi banyak itu, oh sayang banget kirain di Medan gitu.
buka bulan 5 di Medan, bulan 12-nya kami buka lagi usaha baru, restoran. 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 Oke. Restoran ini cukup viral kemarin Iya. 2023 ya. Puji Tuhannya karena kita buat event-event kecil Iya. di dalam restorannya. Bulan 4-nya bulan 4 kita mengajukan buat konser musik. Hela Oh Parlemen. iya, saya sempat aku pernah sempat Nah, baca tuh. Habis itu kita buat konser itu musik di kita Juni 2023. Kita itu mengundang, kita mendapatkan tamu 1.000 tamu, menghadirkan artis Dorman Rani, Dorman Manik sama Rani Simbolon dan Itu Osen konser Kasoet. event pertama kali. Iya, itu event pertama yang benar-benar itu besar Kak. 1.000 orang itu besar ya Kak. Ya, Dan kita gede. juga betul. dan kita juga buat itu di gedung Sopo Marpiki. Jadi memang Iya. kapasitasnya itu memang khusus Untuk yang 1.000. Ya, tapi itulah perjalanan Hela Parumayan. Nah, dan sekarang ini kita mencoba dengan ada konsep baru yaitu Wedding Batak Exhibition. Kenapa kami berpikir Wedding Batak Exhibition adalah tadi karena kan Hela Parumayan itu adalah selama ini hanya pasarnya itu di media sosial. Betul. Tentunya betul. kita mau buat mana sih sebenarnya pasar pernikahan itu di dunia nyatanya, yaitulah Wedding Batak Exhibition karena ini adalah merupakan pameran pernikahan Batak pertama di Indonesia. Betul. Jadi pas pada kita cek analis itunya, pernah nggak sih orang Batak membuat pameran? Ternyata belum pernah Kak. Ya. Jadi memang ya kami tuh merasa mudah-mudahan ini menjadi berkat juga buat pebisnisnya pernikahan Batak. Terus membantu juga para pengantin-pengantin ini Kak. Karena pada saat kita diskusi dengan beberapa vendor, mereka menunggu-nunggu ini Kak. Ya, Gak ada yang berani. Ya, puji Tuhannya mulai ya. mulai karena takut juga berpikir nanti pada mau nggak ya? Ya, karena kan ini tentunya kan kita kan menghadirkan 100 tenan. Artinya 100 tenan berarti kan menghadirkan banyak orang di dalam. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya WBE ini atau Wedding Batak Exhibition ini para pebisnisnya itu mau buka booth, terus para calon pengantin terbantu Kak. Ya. Karena memang kadang kan gini Kak. Kadang kalau datang tanya, "Kamu jahit baju di mana?" Ya. Kan ada di Bogor, ada di Cibubur, ada di Jakarta. Contohnya dia di Jakarta Selatan. Dia kan malas Kak, berapa waktu dia ke beberapa tempat ini kan. Ya. Nah tentunya dengan adanya WBE ini, banyak hal nanti yang akan mereka dapatkan. Contohnya desainer, mereka bisa pilih. Songketnya mereka bisa pilih. Ya. Contohnya catering, karena kita akan menghadirkan dari vendor-vendor kecil sampai vendor besar. Artinya dari contohnya wedding shoes juga ada pastinya kan. Dari kan kadang kalau pengantin ini sedetail mungkin kan pasti mereka apa yang kurangnya. Jadi kalau kayak vendor besar adalah gedungnya pasti ikutan juga, catering, banyak vendor nanti akan kita hadirkan di sana. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan hadirnya Wedding Batak Exhibition. Oke. Nah, sudah pada dengar ya cerita dari adik Doni ini, aku panggil Kak aja deh. Kak Doni ini bagaimana perjuangan membangun bisnis. Catat ya, ini mulai dari media sosial loh. Yes. Sebenarnya sama dengan Iwita. Iwita itu adalah awalnya komunitas ya. Jadi kita komunitas yang kita bentuk dari pada saat itu adalah perempuan-perempuan karir ya, yang ngumpul-ngumpul ngebahas apa sih yang lagi ngehits ya. Akhirnya jadi komunitas besar dan malah sekarang orang-orang profesional juga banyak terkumpul. Nah, memang kalau fokusnya Hela Parumayan kan memang bisnis ya. Yes. Dan wadahnya itu sudah terbentuk. Jadi sudah tahu kebutuhannya tuh apa sih. Iya, benar. Jadi ada peluang bisnis. Catat teman-teman semua bahwa dengan internet atau menggunakan internet dengan baik dan benar, kamu bisa menghasilkan peluang bisnis yang baru. Cerita Kak Doni tadi menjadi inspirasi kita. Ceritanya tuh kayak kok cepat banget ya. Ya, itu tadi the power of internet ya, the power of media sosial. Awalnya sih cuma niat baik membantu orang dan ternyata sekarang menjadi income ya, menjadi income. Terus tentu teman-teman menjadi pertanyaan kalau bicara Batak nih gitu ya. Mungkin saya nggak perlu tanya gitu, Batak itu menurut perspektif kalian apa? Tapi pasti ada yang mau komen nih ya. Kalau ada yang komen perspektif kalian, apa sih yang ada di mindset kalian? Batak itu kayak gimana sih? Atau orang Batak, boleh orangnya, boleh budayanya. Komen ya di Iwita Kreatif ya. Nanti komen yang paling bagus, ada merchandise cantik dari Iwita.
Nah, kita balik lagi nih. Kalau cerita wedding Batak exhibition. Jadi pertanyaan gini, apa mesti sama orang Batak yang join atau orang Batak yang datang atau pokoknya apa mesti khusus Batak? Menurut Kak Doni gimana? Iya, wedding Batak exhibition ini sebenarnya kan tadi pameran pernikahan Batak. Tapi ini karena biasanya kan Batak itu identik suku mana sih ya? Ya. Nah, kita bawa ini adalah Batak itu kan ada 5 ya, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Pakpak. Tentunya kita rangkul ke semua. Karena ini adalah exhibition atau pameran, tentunya siapapun bisa ikutan, Kak. Karena kan contohnya ada juga contohnya etnis lain yang memiliki bisnis untuk wedding. Nah, Contohnya catat ya. Ya. Jadi nggak mesti orang Batak Iya, ya. benar. Oke, lanjut. Contohnya gini, cincin pernikahan. Ya kan bisa aja dong contohnya orang etnis Chinese yang mempunyai bisnis ini. Bisnis perhiasan. Perhiasan. Sehingga mereka kan boleh ikutan dong. Karena ada juga pertanyaan gitu, Kak. Ada kemarin nanya, bisa harus Batak? Sebenarnya nggak harus Batak. Siapapun itu bisa ikutan di Wedding Batak Exhibition ini. Tentunya yang berhubungan tentang pernikahan. Betul. Ya, tapi sebenarnya jangan tentang pernikahan juga. Tentunya kalau contohnya nih, Kak, ke depannya after menikah kan perlu rumah. Betul. Properti butuh juga dong. Yes. Iya kan? Terus ada juga contohnya sebelum menikah mereka perlu perawatan. Betul. Klinik kecantikan juga ikutan. Sama ini, ketika menikah, jadi di Wedding Batak Exhibition itu kita berbicara before after loh. Yes. Ya kan? Before-nya adalah persiapannya, Iya. after-nya adalah ketika habis menikah butuh apa sih? Iya. Teman-teman semua butuh rumah, butuh mobil, Iya. butuh persiapan untuk punya anak. Jadi harus jaga kesehatan. Benar. Mungkin Cek banyak kesehatan dulu. betul Ya, benar. seperti itu. Apalagi Kak Doni, investasi. Ya. Sekarang anak zaman sekarang tuh ya, saya lihat ya, mereka ketika terima salary atau income, mereka tuh 50% itu pasti untuk investasi. Iya. Nah, investasinya itu kan pasti ada industri investasi yang Iya, bisa merangkul itu semua. Iya. Jadi catat bukan hanya orang Batak. Dan kemudian ketika mereka sudah menikah, pasti mereka butuh sometimes kita jalan-jalan berdua, gitu kan? Ya, Ada akomodasi, ya, travel agency, ya. agency, traveling. Hotel juga. Yes. Apalagi tuh hotel-hotel di Sumatera, Kak. Kan Oh, cek gini, banyak kan contohnya itu pengantin-pengantin Batak tuh selalu liburannya ke Bali. Kenapa betul. sih kita nggak liburan contohnya ke Danau Toba? Danau Toba. Ya. Indonesia so beautiful. Ya, betul. Ya, Jadi benar. berbicara Wedding Batak Exhibition ini adalah sebenarnya Indonesia, Benar, ya kan? Jadi bagaimana WBE ini menampilkan Indonesia melalui budaya Batak. Iya. Jadi yang terlibat di dalamnya nggak mesti orang Batak. Iya. Siapa aja. Kamu pelaku usaha di bidang apapun, yuk bisa join jadi tenan, ya Tenan kan? kita, benar. Atau mungkin punya bisnis lain yang bisa kosmetik, beauty class. Iya, bisa Ya. juga contoh gini, Kak, kayak apa namanya itu franchise kecil Nah, yang usaha-usaha kecil untuk betul. nanti after menikah kan. Contohnya ada coffee shop yang istilahnya jus-jusan apa kan bisa juga. Ya kan? betul. Sebenarnya banyak banget yang digali ke sini juga. Tentunya teman-teman semua juga yang tahu bahwa ini bukan hanya pesta di Jakarta, Kak. Kalau contohnya kan orang Batak itu pasti perantau ya, Kak. Betul. Perantau, Betul. Kalau teman-teman. bicara di Jakarta Iya, ya, kan? ada yang di mana-mana Event lah kita ya. kan di Jakarta. Ya, Tapi buat teman-teman ini fokusnya itu bukan hanya pesta di Jakarta, itu maksud kita. Jadi betul. pestanya itu adalah mau di Sumatera, tapi kalian mendapatkan vendor juga di sini. Karena yang kita harapkan adalah nanti kita akan undang beberapa vendor tuh yang dari Sumatera, dari Jawa, Bali, biar mereka tuh ikutan juga buka tenannya di sana, Kak. Nah, tuh. Gitu. Jadi nggak hanya khusus di Jakarta. Iya. Jadi kamu misalnya ada di Bandung Iya, juga benar. boleh, di Bali atau apa. Waktunya masih panjang ya. Panjang banget. Masih 4 bulan lagi. Iya, ya. sepanjang. September 7 sampai 8. 8. Sabtu dan Minggu, weekend. Tanggal ya. juga cantik, Kak. 7, 7, 8, 9 September ya. Bagus banget tanggalnya ya. Ya. Jadi itu catatan lagi. Ada yang udah nanya belum ya? Hah? Oh, udah ada yang nanya. Keren. Oke, sebentar ya. Aku cek dulu. Yang nanya siapa nih? Oke. Oh, udah ada yang nanya nih. Sapti Nurul MCI akunnya ya. Apakah event ini berbayar untuk pengunjung? Oke. Kayaknya berbayar ya. Berbayar. Karena gini ya. Ingat, Kenapa berbayar tapi nggak mahal, Kak. gak mahal? Iya, hanya 5.000, Bo, Iya. masih 4 bulan lagi. Iya benar.
Kalau nggak salah 25.000 bener 25.000. Nah, aku dapet contekan soalnya 25.000 ya. Cuma 25.000 bawa itu rombongan keluarga. Pengumuman. Kalau orang Batak, komunitas Batak Iya. keren banget nih kalau komunitas Batak banyak mendukung acara kita ya. Benar banget. Bawa satu rombongan itu pomparan, Iya. bawa satu rombongan itu misalnya komunitas kamu punya marga apa, boru apa, ya dohot boruna, Ya, benar. segambrek. Kita undang per punguan ya, per marga. Nah itu sebenarnya kita memang menyasar komunitas. Iya. Jadi memang ini berbayar tapi kecil banget, cuma 25.000 ya. Jadi siap-siap aja dari sekarang ya, nabung Iya. ya Nanti 25.000 juga tiketnya kan bisa juga jauh-jauh hari juga bisa beli ya. Ah, Gitu. Kira-kira kita kapan ya buka tiketnya ya? Rencananya Kita kan di bulan September. 9 ya. Agustus Salah sudah dibuka Agustus ya? sudah dibuka. Iya, karena memang 25.000 nggak mahal lah ya Kak. karena di media sosial kita juga udah banyak yang nanya Nanya ya. benar. Memang untuk pengunjung baru kita buka di Agustus ya. Iya benar. Tapi untuk tenant booth atau yang mau kerjasama as a sponsor atau apa pendukung apapun kita welcome Talk show ya. juga ya Talk Kak. show, Fashion show. Iya. Konser musik. Konser musik. Nanti ada konser musiknya juga. Nah, iya. Ini rahasia harusnya terakhir ya Kak. Oh iya, mana tahu ada itu loh. Mungkin aku suka lihat ya anak-anak muda itu musik-musik indie gitu ya. Iya. Mana tahu lagi pingin launching mumpung sekarang lagi eranya kita dunia serba konten ya. Iya konten. benar. Boleh lah ya di Boleh. WBE nanti ya. Ya bisa menghubungi. Tarian tortor, contoh ada gereja-gereja tertentu yang Heeh. memang meng-create penortor-penortor di gerejanya bisa juga kita tampilin di sana ya. Tuh. Pokoknya stay tune terus di media sosial Benar. kita ya. Banyak deh yang bisa kita kerjain di situ ya. Oke, jadi pengunjung berbayar ya. Oke, berikutnya mengcover semua ya Kak, termasuk fotografernya. Iya dong, nih pasti nih Kak Linda Puspita ini fotografer ya. Iya benar. Boleh. Kalau punya, kan sekarang udah banyak ya bisnis-bisnis fotografer yang pertemanan. Benar. Aku lihat pertemanan, jadi mereka buka kayak semacam bisnis baru tapi isinya orang-orang kreatif lah ya. Mm-mm. Boleh bisa bergabung fotografer, terus ya orang-orang kreatif, apalagi ya tenan-tenan kita boleh disebutin ya sih? Boleh banget. Apa aja Sebanyak coba? tenan boleh yang bergabung ini tentunya kalau pernikahan Batak itu gedungnya. Oke, gedung. Pernikahan. Tunggu, gedung hanya gedung Batak atau hotel atau gedung lain bisa? Bisa dong. Iya Balai kan? pertemuan. Iya. Ya, oke. Karena ada juga yang nasional bisa ikutan. Ya. Oke. Terus WO zaman WO. sekarang itu Kak. Dulu mereka mungkin ya dulu itu wedding organizer itu di Batak itu nggak terlalu belum terlihat seperti karena apa? Kan tetap yang mengerajai adalah apa itu namanya perhatanya. Oh iya, Iya betul, kan, betul. benar. Iya betul. Tapi sebenarnya WO ini sangat dibutuhkan Tunggu. sekarang. Nggak semua orang Batak. Iya. Yang disebut parhata itu apa? Coba Itu jelasin sebenarnya dulu. raja adat yang berbicara di depan. Raja Iya. adat ya. Jadi Iya. kalau pasti ada yang pernah lihat di YouTube atau dimanapun pesta Datang Batak. pesta ya. Pasti dah. Kalau ada yang ngomong di depan tuh yang pakai mic Mic, ya, benar. mic bukan di itu ya, bukan di penyanyi ya, Bukan. tapi di depan panggung pakai mic itu namanya Raja adat. parhata. Parhata. Oke, ya. Biar pada tahu nih Iya. Kak Doni, sekalian kita mengedukasi. Benar banget. Oke, lanjut. Jadi karena belum awamnya itu WO, jadi kita lagi nge-guide nih WO ikutan dong di dalam. Oke. Ya, kenapa? Karena si pengantin ini butuh bantuan dari WO, Kak. Betul. Karena mereka kan kalau Batak itu dari jam 2 pagi udah make up, Kak. Iya, bener dong. benar. Pengalaman ya kita ya. Iya, Pengalaman jam 2 pagi betul. udah make up. Pestanya kelar sampai rumah jam 9 malam. Betul. Jadi mereka itu butuh support system yang mereka tuh nggak ikutan acara. Tentunya WO ini kan memang ngebantu. Jadi itu sangat dibutuhkan di pernikahan zaman sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis WO nih, pingin penasaran, aduh kayaknya nih peluang banget nih untuk WO Batak. Karena memang beda ya Iya. dengan WO umum. Iya. Kalau WO Batak ini sebenarnya kamu bisa lebih banyak berkolaborasi dengan banyak orang ya. Karena Iya. itu bayangin, kita sendiri ya, apalagi kita perempuan ya, itu zaman dulu aku harus datang ke ininya, salonnya. Benar. Salonnya jam 4 pagi. Itu tahun berapa? Benar. 1999 ya kan? Jam 4 pagi abis dari salon, terus kita istilah Masih persiapan buai pagi-pagi ngumpul sama ngumpul. pihak Masih buai itu apa? kayak Coba ceritain dulu. Masih buai itu aku nggak terlalu ininya Kak, tapi Bahasa sebenarnya itu Indonesianya lah. maksudnya itu kayak sebelum ke gereja kita ada kayak doa makan dulu untuk lanjut ke gereja. Seperti Berarti itu. si perempuannya sudah ketemu laki-laki atau belum?
Atau masih Udah ketemu. udah ketemu. Berarti Jadi saya datang biasanya ke itu pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan. Tuh. Nah, jadi ini kan juga jadi pengetahuan buat teman-teman Iya. nih. Sebenarnya pesta Batak itu memang banyak banget Panjang ya, proses panjang ya. Jadi ada marsi buah-buahi atau apa abis marsi buah-buahi apa tuh lagi? Udah masuk kan pemberkatan. Pemberkatan. Ya, Habis habis itu pemberkatan baru masuk ke adatnya di gedung pernikahan tadi. Nah, Gitu. bayangin tuh dari jam berapa tuh subuh-subuh Bener. si perempuan atau pengantin atau keluarga besar sudah Udah siap bermakeup semua. cantik. Iya kan. Jadi memang WO Batak ini harus memang terampil ya, karena dia mempersiapkan semuanya Iya. sampai acara Iya, selesai. karena kan kalau itu aku punya teman tuh morning call Kak. Jadi dia itu yang menghubungi semua vendor-vendor yang terlibat. Itulah fungsi WO. Jadi jangan berpikir hanya di gedung doang. Oh, Jadi mereka ya. tuh dari makeup itu kan biasa ada before ini ya fotonya itu mereka tuh ikutan di dalam. Jadi untuk membantu contohnya apalagi yang kurang, contohnya dilihat, oh antingmu nggak kepasang tuh, pasangin dong. Nah jadi itu sangat membantu di zaman sekarang. Nah tadi udah gedung WO makeup artist. Makeup artist. Ya karena untuk membuat cantik itu sekarang itu makeup Kak nggak perlu lagi datang ke rumah kayak kakak dulu. Ke ininya, ke salonnya. Sekarang itu semuanya yang datangin Kak. Atau kita booking harus ke salon, Bo. booking room hotel kan, Iya, betul, bener. betul. Jadi terus busana pengantin kayak desainer. Karena kalau Batak ini Kak sangat jarang sewa Kak. Mereka pasti beli. Dong Setuju. desainer. Betul. Harus buat benar. sama desainer Betul. kan. Dan itu biasanya baju pengantinnya tuh disimpan seumur hidup. Benar. Betul. Jadi nanti juga ada songket ya kan. Terus bridalnya untuk suite-nya untuk cowoknya juga. Terus dekorasi. Batak di gedung pasti ada dekorasi. Betul. Karena kalau gedung itu biasanya belum dekorasi Kak. Jadi tentunya ada dekorasi juga. Terus fotografer, Tunggu. videografer. Dekorasinya juga kadang-kadang bisa unik, berbau Batak adat. ada gorganya, ada rumah adatnya, Biasanya begitu ya. ada ulos-ulosnya gitu ya. Kecuali nanti abis adat dia resepsi baru bisa Ya bebas dan nasional Oke, gitu lanjut. ya. Terus catering, ya catering Batak ini nih sangat diperlukan nih. Ya karena ini Kak, kenapa kita bangga dengan wedding Batak exhibition ini? Karena kadang kalau gini Kak nggak punya wadah, kadang gini datang aja ke gedung ini, aku lagi melayani di gedung ini. Kita tes putih di gedung orang. Iya, dan Pesta orang. Caca orang. Ya, jadi nanti di WBE ini mereka langsung tes put. Gimana sih masakannya si catering ini? ABCD. Iya, jadi mereka langsung tes put. Contohnya makanan ikan mas, gimana sih rasa masakannya bisa tes put. Jadi nggak ke gedung Batak lagi. Atau aku lagi coba bayangin nggak kalau contohnya si catering ini lagi nggak ada klien dalam sebulan. Akhirnya kan dia nggak dapat klien. Betul. Kan? Jadi ini kita buat adalah wadah tempatnya WBE inilah mereka nanti tes put. Jadi si catering ini sudah bisa langsung tes food. Iya. Oke, sebagai catatan buat teman-teman semua, kalaupun catering itu sifatnya halal ya. Benar. Karena memang di kota atau di Jakarta khususnya kita sudah halal ya, Iya. pakai kerbau lah ya istilahnya. Nah, gitu jadi ya. itu juga peluang bagus juga buat gedung-gedung pernikahan selain gedung Batak, Yes. hotel dan Iya. lain-lain ya. Oke, jadi ada test food ya untuk para catering. Lanjut. Terus selain itu ada musik entertainment. Karena kalau Batak kan harus goyang ya Kak. Iya. Harus goyang, kalau enggak Alat musiknya gondang. gondang. Tapi sekarang udah jarang sih semuanya pakai gondang Kak. Udah lebih gitu. kayak lebih musik tortor yang lain. Tapi ada juga kadang Masih plus pakai gondang. uning-uningannya. Betul. Cuma itu lebih ke karena kan kalau Batak ini kalau nggak ada musik nggak goyang ya Kak. Betul. Asik gitu. Benar. Benar. Betul. Jadi tadi ada songket juga, Ya. ada ulos. Ini nggak bisa jauh nih dari orang Batak. Betul. Ya kan? Terus pengrajin souvenir. Pengrajin souvenir. Karena kalau zaman sekarang kalau nggak ada souvenir nggak main Iya, katanya. betul. Istilahnya nih pesta kawin apa enggak ya? Pesta Sulit nikah banget apa ya enggak? katanya. Itu biasa. Oke. Terus undangan, percetakan undangan, walaupun sekarang udah digitalisasi, tapi orang Batak itu maunya harus ada hard copy. Betul. Ya kan? Karena istilahnya kayaknya ada etika ya, ada Iya. jadi kesopanan lah ya. Kalau karena kalau mengundang itu kan pasti orang yang lebih dituakan. Iya. Biasanya begitu Iya. ya. Karena kadang juga kan kalau kita Batak ini pesta, pengundang itu kan bisa sampai ratusan. Oh iya betul. Ya kan? Itu nggak boleh kehilangan satu orang tuh. Satu orang benar. Iya, karena kalau nggak itu bisa jadi musibah, berantem ya. Jadi Kalau cerita yang ke situ tuh ya emang bisa panjang ya. ada salah penulisan aja Nama bisa nggak datang loh ke pestanya betul, Kak. betul. Jadi undangan itu kalau di Batak itu sangat kadang juga Kak undangan Batak itu harus cantik. Sekarang udah tebel-tebel. Harganya juga udah bersaing kan. Jadi kalau selembar itu nggak mungkin ada undangan Batak.
Dan Pasti undangan bakal Batak lembar. kayaknya nggak mungkin selembar. Iya. Karena yang mengundang itu banyak Bisa 4 banget ya. lembar. Pengundangnya aja bisa 4 Jadi lembar. kalau orang mikir gini, berarti sebenarnya pernikahan Batak itu apa murah dong? Enggak juga ya. Benar. Karena itu tadi ya apa istilahnya mungkin lebih paham kamu ya Don ya, bisa cerita kenapa sih banyak banget yang ditaruh di undangan Batak itu, makanya Iya. butuh berlembar-lembar. Nah, tentunya gini Kak, mengundang ini adalah keluarga besar. Ya kan? Jadi keluarga besar, tentu gini contohnya. Dia menikah, tapi bapaknya ini dia punya keluarga besar. Tadi contohnya dia 10 keluarga. Ya. 10-10-nya harus tulis. Harus ditulis. Ya, terus belum enam barunya. Belum lagi contohnya dia punya bapak, opungnya dia, keturunan opungnya lagi Kak. Jadi bisa berapa keturunan untuk ikut Betul. di sini. Belum lagi nanti dari pihak mamanya sebagai turut mengundang. Ya. Belum lagi contohnya pengumuman marga di sini. Yang dituakan di sini toko-toko. Contohnya dia menikah silahi, toko-toko ketua silahinya siapa-siapa panjang nih Kak. Iya. Gitu. Jadi nggak mungkin cuma 1 lembar ya. Ya nggak mungkin. Padahal orang sekarang makin simpel makin bagus ya. Kadang gini, kenapa nggak online aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf ya. Mohon maaf nggak bisa. Betul. Aku juga pernah dapat undangan pernikahan. Emang dia ada resepsinya ya. Ya. Tapi begitu adat Bataknya, dia tetap bikin cetak yang ada nama kita terus difoto. Benar. Walaupun undangannya menyusul dikirim ke rumah. Jadi ya itulah undangan adat Batak tuh nggak mungkin cuma 1 lembar ya. Kadang kayak gini Kak, udah ditelepon nih datangnya pesta kayak gini, gak ada undangannya datang. bisa itu. datang loh. Nggak bisa benar. Harus benar-benar itu by hard copy. Jadi makanya buat pengrajin-pengrajin undangan itu harus open booth di sini. Betul. Peluang banget ya. Peluang banget. Peluang banget. Karena kenapa peluang Kak? Kita sekali pesta undangannya itu 500.000. Iya betul. Ya kan? Gak mungkin undangan cuma cetaknya 100. Betul. Mengundang aja udah berapa? Betul. Ya, padahal mereka udah sama-sama tahu pestanya. Tapi kan buat ramai kan tentunya maka 500-100 itu. Jadi buat pebisnis undangan tuh harus ikutan di sini. Iya. Kalau tidak salah ya, ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Setahu saya pernah baca di internet itu penduduk suku terbesar salah satunya itu adalah suku Batak memang. Benar banget. Di Indonesia. Makanya kakak mau kemana aja. Tadi cerita di Papua, nongol aja orang Batak. Batak benar. Betul Tapi banget. pernah ke Papua, memang ada orang Batak. Dan ada komunitasnya Iya. yang mereka kuat banget. Iya benar. Karena kadang gini kalau orang Batak langsung nyari, ada nggak marga gua di sini? Ya, betul. Ada nggak? Kuat ya. Aduh, dia nyari Kak, nyari. Jadi mau kemana pun Batak, ya istilahnya kayak kata orang bisa hidup. Karena punya temen akhirnya orang Batak. Gitu. Betul. Setuju nih sama Kak Doni ya. Aku setuju banget. Oke. Berarti tadi setelah pengrajin undangan wedding car. wedding Ya kan? card. Ya, wedding car ini yang namanya mau terlihat bagus ya Kak. Jadi tentunya mau mobil-mobil keren, mobil mewah, itu biasanya harus nanti kan dihias mereka. Walaupun dia biasanya itu kalaupun punya mobil, kayaknya lebih bagus dia nyewa, dia nggak musingin siapa yang supirin. Betul. Karena kalau supirin Sama kan hias-hiasnya iya, itu benar. kan pingin namanya pernikahan tuh pingin unik ya. Jadi kalau sudah sama agent wedding car udah semua dia yang iniin. buat teman-teman yang calon pengantin itu udah ada yang booking tuh Kak wedding car. Oke. Ya, jadi buat teman-teman langsung daftar lagi. Ya. Karena kan tamu kita kan rame ya Kak. Betul. Nggak mungkin hanya kalau bisa wedding car juga banyak yang ikutan. Betul. Ya. Nah, terus perhiasan. Perhiasan. Ya, perhiasan Penting itu ini ya. kenapa? Perhiasan penting. Cincin pernikahan kan Iya, wajib Kak. Betul. Ya, belum lagi kalau orang Batak pesta kan Kak harus kuning Marganya. semua kan. Dijembrengin ya, kalau nggak ada Benar. perhiasan nggak lengkap Iya. ya. Kayak kita di mana semua kok nggak kurang meriah katanya. Betul. Ya kan? Jadi perhiasan. Kita sih berharap tuh perhiasan tuh kan biasanya kan kita kuning-kuning ya Kak. Jadi orang-orang Sumatera itu yang Ya. pengusaha Mas murni ya ikutan. Yang 24 karat Benar. mau dipasang. Iya. Karena orang Batak aja Kak 1-2 kan tuh yang sortali aja Ya, tuh. sekarang udah dari emas ya. Emas bener Bang. Jadi istilahnya Keren. daripada karena memang banyak sih aksesoris sekarang Kak. Tapi kan istilahnya kalau memang dia punya budget untuk Bikin sortali dari sortali, emas. ya benar. Ya kalau nanti aku nikahin anak jangan-jangan aku begitu ya. Ya benar. Harus dari emas. Yang terbaik dong ya Yoi, Kak. Betul. Oke, Ya, lanjut. tadi perhiasan terus perbankan. Perbankan. Bisa juga dong karena kan tadi kita kan perlu investasi juga ke Betul. depannya. Terus tadi produk travel agency Travel agency. atau bisa juga kayak ini Kak hotel. paket honeymoon. Iya pakai Iya kan, honeymoon paket ya benar honeymoon. banget. Jadi Betul. kita udah ngegali juga ke hotel di Sumatera Mm-mm. itu yang baru buka tuh. Iya. Keren ya. Betul. Jadi Keren banget kita loh. mau tuh aku bilang bisa nggak open booth di sini atau Iya. kasih dong
paket honeymoon. Ya, mungkin mana Ya. tahu gara-gara dengar podcast kita nih, akhirnya mereka mau coba deh sebutin hotelnya apa aja. Udah nggak apa-apa, sebutin benar. aja. Kan kita bangga Benar. dong, ya nggak sebagai orang Kakak Batak. itu sebenarnya kemarin tuh udah oke banget Kak mau Oh ikutan. gitu, Iya. wah keren nih. Mudah-mudahan Sebutin nanti aja Kak Dodi nggak apa-apa. itu kan baru buka ya Kak Bolonceng. Mm-mm. Hotel Mariana Resort Wes. di Samosir. Penasaran pingin ke situ. Yang bagus ya Kak. Wah, pengen banget karena teman-temanku Iya. ya saat ini nih ya sekarang ini begitu banyak mereka sekarang bangga datang ke Danau Toba. benar. Mereka posting biasanya oh my god paling orang larinya ke Bali, benar. terus ke Jogja kemana. Sekarang mereka mau loh posting dengan banyak sekarang tempat-tempat yang cantik unik Iya. di Sumatera Utara Iya, ya. benar banget Kak. Oke, Mariana Resort. Resort. Iya. Oke. Itu pengusahanya orang Batak soalnya. Oke. Jadi kita harus kita ajak ikutan ke sini. Setuju. Kalau ada di situ misalnya ya, mudah-mudahan kita berdoa Mariana Resort bisa bergabung di acara Iya. kita ya. Aku juga pasti mampir ke sana. Iya benar. Kita mampir ya. Benar. Oke. Karena kalau aku di Samosir memang kalian harus mampir ke tempat Mampir di mereka. situ ya. Benar. Sebutin aja semua mana tahu didengar. Ini kan mumpung media sosial ya bisa. Benar. Apalagi tuh ya kira-kira yang keren di Sumatera Utara yang Karena Paling ada sekarang tuh lagi lagi loh, ada hype-nya. beberapa. Karena banyak sebenarnya hotel-hotel baru. Kan Danau Toba itu kan lagi pengembangannya Kak. iya betul. Nah, tapi memang karena paling oke itu Mariana itu di Itu istilahnya yang ya betul. langsung viral ya. Betul, Ya. betul, Memang setuju. bagus sih hotelnya. Selain Mariana ada lagi deh, satu lagi apa ya? Lupa aku. Iya. Ya ada banyak Nanti sih akan ya. kita hubungi juga Kak. Betul. Nanti bagian talent kita akan menghubungi semua hotel-hotel yang ada di Hotel-hotel Sumatera yang ada di Utara. Sumatera Utara. Karena gini Kak, kenapa aku pengen tuh karena gini, mereka kan pengerantau di sini nih. Berarti kita dapat klien di sini. Ya. Nanti mereka kan pestanya di Sumatera. Betul. Honeymoonnya langsung di situ. Langsung di Jangan situ. balik dulu, jangan balik ke Bali malah. Iya. Harus di Danau Tobanya Iya. honeymoon. Jadi memang semua indah Indonesia Iya. ya. Tapi supaya teman-teman semua Indonesia itu gak cuman Bali, tapi ada ya Danau Toba atau mungkin Raja Ampat ya. Iya, benar. Memang saat ini kita dalam event Wedding Batak Exhibition memang bagaimana bahwa Batak itu Indonesia. Iya. Jadi memang kita coba mempromosikan apa yang ada di Sumatera Iya, Utara ya, benar, khususnya di benar. dekat Danau Toba. Danau Toba. Oke, lanjut. Tadi terus produk makeup. Jadi kan kadang kan namanya cewek-cewek juga. Ini kan banyak cewek-cewek nih. Nanti produk makeup mudah-mudahan banyak ikutan dan semoga mereka juga mau open tenan di kita. Nah, Oke. keren. Pasti banyak banget nih kalau produk makeup Iya, ya. benar. Terus properti rumah Kak. Kan after menikah itu kan yang namanya pengantin kan maunya rumah langsung dong. beli rumah. Beli rumah. Tapi gitu. tunggu dulu, aku mau cerita nih. Biasanya Gimana? pengalaman orang Batak kan kita tuh perempuan memang Batak itu patriarki Iya kan. benar. Nah, biasanya di rumah mertua dulu Iya. berapa lama gitu kan. Jangan kelamaan. Ya nggak? Iya benar. Langsung beli tuh properti ya. Iya. Sekarang banyak properti-properti yang istilahnya misalnya di bawah Paket keluarga baru. betul, Benar. di bawah 1 M juga Iya, banyak kok iya. sekarang ya. Oke, industri properti bisa Boleh banget bergabung. ikutan. Karena Oke. gini Kak, orang Batak itu kalau nggak punya rumah nggak ini. Catat Benar. tuh ya, Jadi Batak itu harus punya rumah. kebanggaan Mau sendiri. kecil mau besar harus punya rumah. Betul. Jadi maka saya bilang buat para agen pengusaha properti itu harus open tenan di sini. Sip. Ya mau dari Depok, Bekasi, ya itu bisa Dimanapun banget. ya. Karena kan rata-rata tuh gini Kak, mereka tuh di perantau tadi kan, perantau. Mereka kan biasanya kan ngekos nih sebelum mereka wedding. Tentunya kan nggak mungkin ngekos selamanya. Mereka Betul. kan harus punya rumah. Nah biasanya itu orang Atau Batak nggak itu mungkin numpang kan di kita rumah mertua pejuang terus Kak. ya, betul. Ya, jadi mau dia pun nanti punya rumah di mana, mereka tempatin Kak. Iya. Ya mau dia perjalanan ke kantor itu sejam 2 jam, mereka tetap harus. Karena orang Batak itu harus punya rumah. Mm-mm. Seperti Itu kebanggaan. Kebanggaan, benar. Oke. Nggak usah bawa mobil dulu kayak gitu kan. Iya, iya. Harus punya rumah dulu. baru mobil. Tapi lanjut, Mobil. Iya benar. kalau sudah mampu beli rumah, ya beli mobil lah supaya Benar. bisa kemana-mana bisa gampang. Iya. Jadi industri otomotif juga bisa masuk. Bisa banget, bisa Oke. banget. Terus satu lagi klinik kecantikan. Betul. Ini yang paling penting juga ya. Nah, karena kan namanya cewek-cewek kan butuh cantik. Mm, Apalagi kalau yang bagusnya itu gini Kak. Biasanya kan sebelum mereka nikah kan ada treatment, Betul. ya kan? Baik aku perlu ini dulu deh, perlu spa dulu deh, Ya. ya kan? Biar relax nih otot-otot nih 2 hari sebelum. Nanti mudah-mudahan mereka bisa kasih paket before wedding. Jadi After wedding juga nggak apa-apa. iya, Biasanya suka dijadiin paket di honeymoon juga Iya, itu. benar. Ya, betul. Satu lagi gini Kak, terus untuk klinik kesehatan Kak. Klinik kesehatan. Oke. Karena kalau ada aturan di Jakarta itu Kak,
Jadi kalau dia sebelum menikah itu harus Mm-mm. cek dulu kesehatan. Betul, betul. Benar. Jadi Apalagi mau punya anak ya. iya, karena kan Punya kita mau keturunan. program. Jadi buat orang-orang pengusaha laboratorium, Mm-mm. klinik kesehatan itu boleh ikutan di sini. Iya, Seperti itu, Kak. keren. Ada lagi? Mungkin akan banyak lagi yang bisa Banyak ikutan sebenarnya ya. ya. Jadi tanya yang mau contohnya dia di luar yang kami sebutkan, kita sebutkan itu Kita bisa masih juga terbuka. bertanya. Betul. Iya, tanya. Betul. Bisa nggak? Karena kemarin tuh pernah Kak, aku punya coffee shop, bisa nggak? Mm-mm. Nah, Bisa boleh banget. banget tanya aja ke kita. Nanti kita akan bantu menjelaskan cocoknya kemana. Kemana? Benar. Oke, setuju. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Wah, pertanyaan banyak. Kalau mau masuk ke pameran, tadi udah dijawab ya, bayar apa enggak? Orang Batak lebih mendahulukan wedding Batak atau keperluan setelah menikah? Pertanyaan buat Kak Doni kali ya. Deni nulisnya. Iya. Dari Inggitari. Orang Batak lebih mendahulukan wedding Batak atau keperluan setelah menikah? Ayo. Kalau di Batak itu gini Kak, makanya ada istilahnya gini, tetap harus dikasih adatnya, mau besar mau kecil, ya. Artinya budgetnya berapa sesuaikan sama kemampuan kita. Perempuan. Tapi kalau adat itu sepertinya kalau bisa tuh diwajibkan harus beradat, Iya. mengadati dulu, ya. Kenapa? Karena memang ya namanya kita kan untuk menghargai apa namanya keluarga besar kita, keluarga betul. ininya. Kenapa? Jadi memang diharuskan itu kalau bisa harus mengadati. Betul. Tapi nggak harus besar, ya. Jadi gini, itulah pentingnya tadi WO tadi. Ya. Diskusi sama WO, Punya Kak, budget aku budgetnya berapa? segini. Pestanya gedungnya di mana cocoknya. Nah, mereka itu langsung punya paket, Kak. Karena WO ini udah biasa menghandle yang untuk Batak. Iya, gitu. karena dia langsung memang gini, kamu pakai contohnya 200 juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Nah, dia langsung punya paket. Jadi itulah fungsinya teman-teman bisa hadir ke WBE untuk bertanya secara langsung kepada WO-nya. Betul. Gitu. Karena kan banyak gedung Kak, ada gedung besar, gedung kecil. Iya. Karena kan kalau memang Batak itu kan nggak mungkin kata harus di gedung memang. Kenapa? Memang harus duduk kan. Karena keluarga besar. Karena memang juga. pestanya itu seharian. Bukan contohnya yang pesta nasional itu yang apa namanya itu bersilih berganti. Betul. Ya, ini Dan memang sebenarnya dia. kalau di kota besar di gedung, tapi kalau di Kampung? kampung ya di halaman. Ya aku dulu di kampung Kak. Nah, kan? Ya. Jadi maksudnya Kak Doni itu adalah kenapa mendahulukan apa istilahnya adat dulu, Iya. menghormati orang tua. Iya. Ya. Terus kedua buat orang Batak kalau diadatin itu martabat keluarga. Iya, benar benar. ya, itu poinnya. Iya, jadi tapi perlu juga memikirkan nanti, makanya artinya apa? Sesuaikanlah budget kemampuannya untuk memikirkan setelah menikah itu seperti apa. Betul. Dan itu tidak terbatas ya, seluruh Indonesia boleh ya. Iya. Jadi mau dimanapun bisa bergabung. Kemudian masih 4 bulan lagi nih dari Kak Handayani. Kira-kira ada batasan kuota untuk vendor yang ingin berpartisipasi? 100 lebih lah ya. Iya, tapi itu harus mereka daftar Kak. Iya. Karena Jadi, benar-benar kan semua itu tertariknya tinggi Betul, banget ya. betul. Jadi buat teman-teman yang langsung booking aja langsung. Booking dulu. Booking ke ada kontak person kita di Ada media di sosial kita. media sosial. Ya, hubungin aja, tanya harganya berapa, terus prosesnya seperti apa. Ya. Ya. Nah sebenarnya kalau untuk tenan booth udah bisa kita buka Mei kayaknya ya. Mei udah bisa. udah. Dan sebenarnya sudah ada yang daftar Sudah ada yang juga. Sudah ada yang daftar, sudah ada yang DP. Sangkin mereka Iya. excited. Padahal mereka belum tahu lokasi, maksudnya ininya apa namanya Ini Kak? masih Kasih rahasia. nomornya belum tahu. Tapi mereka memang excitednya gue harus ikutan. Betul. Nah, begitu. Karena itu tadi orang kita itu momentum itu penting. Ini Iya. pertama kali dan kita buat di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Supaya lebih ekspannya lebih Gedungnya besar. boleh sebutin gak sih Kak? Gedung apanya? Gedung tempat kita acara. Karena gedung kita kan bagus ya. Terus itu Gedungnya itu di gedung Smesco. Semesco. Arti convention hall Semesco-nya. boleh. Artinya itu gedung UMKM yang benar-benar itu di jalur Jakarta Selatan ya. Iya. Aksesnya itu gampang. Ada busway di depannya tuh Kak. Iya betul. Jadi buat teman-teman tuh sangat gampang nyarinya. Ya, kalau orang Gitu. Jakarta aku rasa tahu dah. Iya. Gedung Smesco memang gedung yang khusus buat event-event exhibition atau Iya. apa namanya? UMKM. Bukan, wedding. Oh, Nah, ya weddingnya wedding juga. ya, benar. Tapi memang masih jarang lah orang Batak di situ. Iya. Jadi memang banyak juga gini. Beneran di Smesco itu kan maksudnya sehebat itu acara ini gitu loh. Harus. Bener kan? Catat Karena itu ya. benar. Gedung Smesco itu kita pilih Kak untuk menjangkau teman-teman semua. Betul. Kalau kita buat di beberapa gedung Batak nanti kurang eksklusif sih. Takutnya, khawatirnya kalau yang bukan orang Batak nggak nyaman. Iya, ya. Makanya gitu. ini kan nasional, Iya. jadi kita taruhlah di gedung Iya, Smesco. mudah-mudahan tahun depan langsung pindah ya gedung Ya. ini lagi ya. Amin, makanya dukungan teman-teman semua ya.
yang nonton ini, atau ayo boleh silakan promosikan acara ini karena Benar. ini acara Indonesia. Ini pertanyaan banyak banget. Bisa tolong ceritakan gambaran mengenai adat di wedding Batak dari Setia Romana, akun Setia Romana. Mungkin Setia Romana bukan orang Batak ya, tapi kita senang banget kalau bisa cerita tentang Benar. Batak. Oke, silakan. Materi pertanyaan Kak? Gambaran mengenai adat di wedding Batak. Sebenarnya tadi udah diceritain mulai dari Ya awal. sekilas sebenarnya dari kita ini. Tadi wedding Batak itu adalah tujuannya adalah untuk kalau kita Batak itu punya tanggung jawab gitu Kak, untuk kita tuh harus diadati. Betul. Gitu. Karena kalau kita tidak diadati itu kayak ada kurangnya. Ada yang kurang. Ya, karena suatu saat pun itu harus dibayar. Betul. Itu Batak ya. Istilahnya kalau orang Batak itu Enggak. lahir, terus apa lagi? Lahir, menikah, meninggal, Iya. mati, itu harus Harus ada adatnya. adatnya. Karena contoh gini, aku menikah nih Kak tahun ini, tapi aku nggak diadati, cuma pemberkatan. Mm-mm. Itu aku punya hutang kepada Sama keluarga mertuaku. besar. Iya. Jadi itu harus dibayar. Seperti dulu mamaku gitu Kak. Jadi mamaku tuh dulu nggak diadatin. Ya. Tapi orang tua meninggal yang cowok. Mm-mm. Tentunya itu harus tanggung jawab juga. Jadi harus ada juga dibayar adatnya. Betul. Jadi aku sebagai anak nggak bisa mengadati Kak kalau orang tua aku nggak diadati. Betul. Jadi itu ada tingkatan yang nggak bisa sembarangan. Mm-mm. Ya. Mm. Jadi pada saat dulu itu jadinya diadatin itu ya cuma sendiri lah orang tua saya, Iya. mamanya. Karena yang saat Bokap udah meninggal. Jadi betul. artinya apa? Tanggung itu harus ada, mau kapan pun harus dibayar. Jadi gini, mungkin ada cerita gini. Dia udah punya anak, tapi kenapa baru pernikahan adatnya baru ketika sekarang. punya anak? Itu nggak ada masalah. Makanya yang disebut tadi sama Kak Doni, ada adat besar, ada adat kecil. Jadi gini, kan kita memang aku harus pingin adat besar, aku nabung dulu, Boleh. menikah dulu, boleh, nggak ada Itu, masalah. tapi tadi harus Ada. dibayar. Betul. Jadi Itu namanya manggarar adat. Artinya manggarar sampai adat. kapanpun ya aku sebagai helanya, maksudnya menantu laki-lakinya tuh harus membayar utang kepada mertua saya. Gitu. Betul. Karena bener banget tuh, kalau enggak itu nggak bakalan bisa Kak. Iya, memang sih Berat. kita berdua orang Batak jadi ngalamin ya. Ya bener. Itu sesuatu, walaupun istilahnya gitu dia udah di luar negeri lah atau apa, tapi ketika ada orang tuanya yang meninggal atau ketika anaknya menikah, itu menjadi ada hambatan. beban. Ada hambatan juga. hambatan. Itu problem, tapi bukan problem sih, itu tantangan buat generasi-generasi Iya. muda untuk menghargai budaya, Benar. ya budaya kita. Kemarin sih sempat kita ngobrol yang kemarin, kita sadar budaya dulu, Ya benar. baru kita sadar wisata. Wisata. Jadi kalau makanya ada Wedding Batak Exhibition ini supaya pada tahu tuh, oh budaya Batak itu seperti itu. Akhirnya, tapi kita terbuka ya, Benar orang Batak banget. sekarang terbuka. Maksudnya bukan sekarang sih, sebenarnya dari dulu. Tapi ya namanya zaman berkembang ya, zaman Teman kita kan banyak yang bukan Batak ya Kak. Benar. betul. Dan ada juga bukan orang Batak sekarang jadi orang Batak Benar. karena dia istilahnya beli marga ya. Iya. Gitu. Kalau bicara ada tuh panjang banget. banget. Dan sebenarnya di acara kita akan ada senior, Iya. senior kita yang kebetulan istilahnya sebagai penasehat kita yang akan bercerita tentang Iya. adat, baik pernikahan atau apa. Tapi rahasia nih, kita masih Iya, rahasia benar, ya. benar, Kak. Karena kalau kita ceritain sekarang nanti nggak mau pada datang ya. Iya. Jadi beliau ini akan bercerita tentang seperti apa sih adat Batak, terus bagaimana dengan perkembangan zaman. Nah. Jadi itu menjadi clue buat teman-teman untuk bisa ikut dan hadir di acara Wedding Batak, Batak Exhibition. Exhibition. Pertanyaan lagi, apakah ini merupakan event tahunan yang akan diselenggarakan? Kita berpengharapan pada Tuhan ya. Ini memang kita memulainya bersama ya. Iya Kak. Memang Hela Parumain dan Cata Ulos bersama-sama mengawali ini sebagai event pertama kali yang membawa 5 budaya Batak Ngobrol Batak. ya. Mudah-mudahan ini menjadi event tahunan. Kalau kita sih semangat ya, Iya semangat banget. optimis banget ya. Mudah-mudahan nanti ya Betul. open tenannya, Betul. ya kan. Karena kan ini menghadirkan open tenan. Betul. Kita hanya membuat wadah. Betul, Betul nggak, Kak? betul. Kita membuat wadah untuk berkumpulnya para vendor. Yes. Jadi semua para vendor-vendor yang di pernikahan Batak itu harus benar-benar antusias untuk ikutan. Tentunya ini saling timbal balik ya Kak. Dengan mereka antusias, kita juga semangat, pengunjung juga akan ramai. Mm-mm. Tapi banyak hal yang akan kita buat caranya ramai. Betul. Salah satunya konser musik. Betul, Nah. konser musik, talk show, Benar. ya, Ada fashion show. fashion show, Ya. ada apa kayak performance budaya 5 budaya Batak. Iya. Pasti Ada, pada nonton. ada tariannya ya Kak. Batak Toba tuh kayak gimana sih sama bajunya? Dan Kan nanti biar tahu ya, ya terus bajunya ya. panggung kita juga luar biasa bagus ya Kak. Betul, wow, Ya. gede deh pokoknya.
Pokoknya wajib dicatat, langsung aja catat di agenda kamu ya, 7 sampai 8 September ya. Yes. Dicatat, oke? Nah, pertanyaan ini agak berat nih ya. Apa Bukan itu? berat sih, kayaknya yang menjawab kalau memang masih belum puas ya dengan jawaban ini, nanti makanya harus datang. Yes. Harus datang. Tapi mungkin Doni bisa kasih ini. Apa itu, Kak? Dia punten Kak katanya. Ini Kak Handayani Ria. Orang Batak kan ada yang Muslim juga. Iya, ada dong. Kan bukan berarti. Jadi ketika berbicara orang Batak nggak ada bicara agama, Agama, ya. benar banget. Oke. Apakah weddingnya sama? Nah, aku nggak berani jawab karena aku nggak tahu. Iya. Silakan menurut. Sebenarnya gini, agama itu kan tidak membatasi ya, Kak. Betul. Oke. Hanya tadi kita kembali ke sukunya, ya. Tadi kan memang kalau bicara agama ya banyak kan memang Batak Toba ya Kristen. Tapi kan tadi kita kan ngambil semua Batak. 5 Ada budaya tadi Batak tadi ya. Mandailing, Pakpak, Karo, Simalungun sama Toba. Nah, biasanya itu adat itu tetap berjalan walaupun dia contohnya agama Muslim. Hanya saja tadi menu makanannya dibedakan mungkin Betul. ya. Terus Adatnya sama lah ya ya. proses adatnya tetap Proses dibuat. sama. Kalau teman-teman pernah lihat contohnya Mandailing. Mandailing itu kan contohnya marga Hasibuan, marga apa gitu. Nah, itu mereka tetap harus buat adatnya. Betul. Nah, itu kan melanjutkan budaya kita kan. Ya. Ya. Jadi tidak pernah dibatasi. Contoh aku pernah di Sumatera, Kak. Dia berhijab juga. Dia benar-benar kayak biasa kayak Benar. Batak. Tapi tadi adat ya. nah, mungkin acara tadi beberapa hal yang diganti, contohnya dagingnya diganti. adat. yang Ya, sifatnya halal. itu iya. Jadi, Gitu. bicara budaya adat Batak Nggak ada itu bicara agama. nggak ada agama. Karena ya. semuanya kan sama. Mm. Gitu. Oke, ini banyak banget ya. Misalnya orang Batak menikah dengan suku lain, bagaimana penyelenggaraan acaranya? Oke, Iya. tetap diadatin sih. Iya, sebenarnya Tapi itu yang namanya mengain. Mangai. Contohnya gini, aku sialahi Heeh. calon istriku itu bukan dari suku Batak. Heeh. Dia anggap dari suku Jawa gitu ya. Jawa ini kalau saya mau mengadati dia nggak bisa nggak dibatakin. Ya, Karena nanti mertuaku siapa? betul. Marga apa? Jadi kayak istilahnya istilah- mengain. Mengain ya. Iya, kalau mengain nanti dibuat mungkin- marga dulu. Jadi dia mempunyai orang tua yang dari suku Batak. Jadi Contohnya kayak bapak sambung atau orang tua sambung Iya, ya, gitu. kayak orang tua angkat. Malah enak kan jadi punya banyak orang tua ya benar. kan? Kayak kemarin tuh kalau di artis kita Jessica Mila. Oh iya, Iya kan? itu contoh. Nah, Jessica Betul, Mila. Jadi dia betul. mengain karena dia jadi baru Batak dia. Ya kan? Iya. Baru Batak di saat besar. Iya betul. Jadi teman-teman juga kalau memang punya hubungan dengan ini ya ditanya aja nanti aku jadi baru apa gitu ya. Jangan sampai udah belakangan bingung mau buat marga apa. Iya, karena Tapi biasanya itu Kak, keluarga Batak keluarganya ini juga udah- sih. iya, Enggak, tahu. maksudnya contohnya dia keluarga juga yang akan menjadi bapak angkatnya. Iya, Nggak jadi mungkin orang yang lain. deket ya, keluarga Iya, dekat. Ya, karena kan betul. namanya menyatukan keluarga baru itu kan nggak gampang ya. Betul. Jadi diambil tuh biasanya dari keluarga terdekat juga. Betul. Iya. Jadi poin-poinnya di sini banyak ya, pasti banyak. Sekarang kan Batak tuh kayak film-film Batak udah banyak lah ya, Bener Yang banget. yang seru, keren ya, ngeri-ngeri sedap. Aku Iya. nonton, aduh, sampai Agak terpingkal-pingkal. lain ya. Tapi mengemasnya kan itu Indonesia, Benar. ya. Begitu juga film-film lain lah, agak lain ya. Iya. Nah, makanya momentum kita nih sekarang Wedding Batak Exhibition, kita menampilkan Indonesia melalui budaya Wih, Batak. bener banget. Jadi ini pertanyaan masih banyak Kak Doni, tapi waktunya nih Bener udah nggak banget. cukup ya. Jadi cukup catat dan tolong bantu teman-teman Iya. sebarluaskan informasi yang bagus Iya. ini bahwa akan ada Wedding Batak Exhibition 2024 di tanggal 7 sampai 8 September 2024. Informasi bisa didapatkan di media sosial. Tinggal search Wedding Batak Exhibition, Hela Parumain atau Cata Ulos. Karena semua informasi akan kita posting. Pokoknya kita mulainya starting open tenant Mei, pengunjung Agustus. Pokoknya ada Sponsorship dari sekarang bisa sponsorship ya. dari sekarang bisa. Iya. Tadi udah diinformasikan kan. Dan teman-teman yang nonton silahkan bantu kita ya, istilahnya ini kan Indonesia ya. Di acara ini supaya kita sama-sama bangga sebagai orang Orang Indonesia dan Batak juga adalah bagian dari Indonesia. Jadi poin pentingnya adalah tadi catat dan harus terlibat Iya. ya. Karena ini adalah pameran pernikahan Batak pertama. Iya, Pertama kali di Indonesia loh. benar. Kita nggak tahu one day kita bikin tempat lain Iya, yang lebih benar. wow Iya. gitu ya. Tapi dukungan semua pihak ya. Harus Karena banget. ini semua multi stakeholder lah. Pemerintah pasti support, swasta juga bisa berkontribusi. Pokoknya ini kita bicara Iya. Indonesia. Ya. Karena satu lagi gini Kak, karena calon-calon pengantinnya itu sudah antusias. Betul. Tentunya
para tenan juga harus antusias. Betul. Booking langsung tempat kalian di Wedding Batik Exhibition karena memang kuotanya terbatas, Kak. Ya, kuotanya 100 itu sedikit loh, Kak. 100 cuma 100. Sedikit itu Iya, sebenarnya. 104 lah kayaknya ya. Iya, maksudnya itu sedikit Sedikit. untuk kalau bisa mah 300 ya. Iya, ya. Kalau Mudah-mudahan itu banyak antusias makanya orang. tergantung animonya. Iya, Kalau benar. banyak kita makin buka lapak ya. Ya, ada lapak sebelah ya, Kak. Oh, ini ke sebelah lapaknya. Jadi siapa cepat dia dapat. Benar. Apalagi ada spot-spot yang strategis Iya, ya. benar, Kak. Itu penting banget karena kan nanti kalau jangan sampai di sudut ya, Kak. Betul. Harus benar booking sekarang. Siapa cepat. Spotnya Mm-mm. terbaik. Iya, Seperti itu. betul. Dapat posisi yang paling nyaman Iya. dan strategis. Dan jangan lupa bahwa Wedding Batak Exhibition ini diselenggarakan oleh Hela Parumain dan Cata Ulos. Kita sudah selesai, waktunya sudah cukup? Sudah cukup. Kita closing dong. Baik. Silakan. Closing dari Doni dulu. Ya, oke. Jadi Wedding Batik Exhibition ini pameran pertama di Indonesia. Teman-teman semua wajib datang dan kunjungi booth-booth yang akan open tenan di sana. Buat para marga suku Batak, suku-suku atau komunitas Batak, hadir dan kunjungi Wedding Batik Exhibition 7 dan 8 September 2024 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan. Ya. Mungkin ajak teman-temannya, ajak punggungan Iya, marga, semua. ya, nanti Komunitas ya. naposo-naposo gereja, Betul. bener kan? Karena kan ini kan untuk anak muda ya, Betul. anak muda dan calon suhud. Suhud itu kan orang tuanya. Orang. Jadi harus beli songket, beli kebaya, beli di sini semua. Mumpung ada di situ Ya, semua ya. Mumpung ada di Wedding Batak Exhibition. Jadi teman-teman tuh langsung dapatkan di satu lokasi, Ya. gitu Kak. Oke. Itu aja Kak Doni? Ya, itu Oke. aja. Terima kasih teman-teman. Ini podcast kelima dari Iwita. Dan kita akan masih banyak lagi tema-tema lain. Yang pasti untuk event kali ini kami tunggu partisipasi semua pihak. Tadi sudah disampaikan siapa saja yang bisa bergabung Benar. ya. Informasi juga ada di media sosial. Silakan search Wedding Batak Exhibition. Dan apalagi ya, intinya adalah kita punya rasa nasionalis yang tinggi ya. Benar. Kita menciptakan, Indonesia itu adalah apa ya, culture yang banyak ya. Banyak, benar. Dan Batak adalah Indonesia. Ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Saya Marta Simanjuntak menutup acara ini. Dan saya Hongki Adoni Siralahi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Salam literasi, salam Iwita. Ayo sama-sama. Salam literasi, salam Iwita. Iwita mengucapkan terima kasih sudah Ya. menjadi narasumber dari podcast Iwita. Terima kasih banyak Iwita.